Dan di sebelah sininya teman-teman, ini yang gue bilang tadi, ada kamar mandi ala-ala cafe. Dan untuk top table-nya menggunakan marmer nih teman-teman. Nah, marmer itu penting kok. Kenapa harus pakai marmer? Biar berat dong. Semakin berat, rezekinya gue semakin bagus. Amin. Feng Shui itu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu tempat yang agak spesial teman-teman. Karena perumahan ini tuh dirancang sama salah satu arsitek terkenal. Temen gue dia, kakak kelas gue waktu di SD sama SMP, namanya Cero. Dan ini adalah Amar. Lokasinya menarik teman-teman. Jadi kalau kita ke sana, itu nggak nyampe 4 menit. Tadi gue dari sana tuh ada tol Limo. Nah itu teman-teman bisa ke BSD, ke airport segala macam tuh bisa lewat sebelah sana. Sedangkan kalau ke sebelah sana ada yang namanya tol Krukut. Nah tol Krukut itu membuat kita bisa ke Citos. Dan jaraknya dari sini itu nggak nyampe 5 menit juga. Jadi ini lokasinya menarik banget buat teman-teman yang lagi nyari rumah yang dirancang sama arsitek yang biasa bikin rumah custom. Ah, jadi bentuknya juga pasti akan terlihat sangat menarik. Teman-teman bisa lihat juga di sini gerbangnya itu megah banget. Dan yang gue suka udah disambut sama bunga-bungaan di atasnya. Yuk sekarang kita mau menuju ke rumahnya. Ya teman-teman bisa lihat nih dari depan aja udah terlihat tuh. Ada elemen-elemen balkon yang unik banget. Yang nggak akan teman-teman bisa dapetin di rumah-rumah developer. Kenapa? Karena ini ya seperti gue bilang tadi. Ini dibuat sama arsitek yang biasa bikin rumah custom. Oke, ini adalah rumahnya teman-teman. Jadi ada 2 di sini posisinya. Jadi kalau teman-teman beli rumah yang badan itu ukurannya ada di 7 kali 12. Sedangkan yang ini hook ya ada di 8 kali 12. Kita bahas dulu dari yang paling atas teman-teman. Yang menarik adalah jarang banget kita bisa temuin satu rumah buatan developer yang menggunakan bitumen. Jadi atapnya itu menggunakan bitumen teman-teman. Sedangkan di atas ini itu ada dak-dakan. Nah, jadi itu membuat AC, toren, semua itu nggak terlihat dan benar-benar rapi. Nanti aksesnya kayak gimana kita akan cerita di dalam rumahnya. Cuman tadi gue kasih bocoran sedikit. Gue udah masuk-masuk sedikit. Kamar mandinya keren banget. Bisa banget jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi renovasi. Yuk kita bahas lagi. Di bagian kanan ini permainan fasad teman-teman ada polikarbonatnya. Itu selain untuk permainan fasad sebenarnya juga untuk membuat ruang jemur di sini itu setengah tertutup. Nah, bagian sini ini tuh dikasih roster teman-teman. Nah, ini dikasih roster. Fungsinya adalah ketika kita beli rumah di sini, kita nggak akan melihat celana kolor semua ada di pajang-pajang di luar. Banyak kan yang kayak begitu. Nah ini nggak akan ada. Kenapa? Karena semuanya udah ketutupan sama si roster ini. Jadi perumahan ini nantinya akan terlihat rapi. Yang paling gue suka adalah di bagian sini ya teman-teman. Jarang banget ada developer yang menggunakan aspal seperti ini. Biasanya zaman sekarang itu mereka menggunainnya itu paving block. Kalau kita menggunakan aspal kayak gini teman-teman bisa bayangin deh. Dalam waktu 5-10 tahun lagi perumahan itu akan terlihat rapi terus. Dan kalau pakai konblok biasanya suka bergelombang, tapi tergantung juga sih sama pemasangannya. Tapi kebanyakan tukang di Indonesia bikin pemasangannya itu kurang rapi teman-teman. Jadi akhirnya tahun-tahun ke depannya itu bisa bergelombang. Gue suka juga pilihannya, arsiteknya agak-agak idealis teman-teman. Konbloknya itu termasuk yang di dalam rumah itu menggunakan yang modelnya kotak-kotak. Jadi kalau zaman sekarang itu kan lagi banyak banget pakai batu andesit ya. Itu masangnya susah banget. Abis itu semennya itu suka ninggal kan. Yang akhirnya membuat rumah kita yang tadinya mau kelihatan mewah jadi malah kelihatan apa? Kumuh ya kok. Kumuh. Ya kan? Kalau suka cat-cat semen-semen segala macem lupa dibersihin kan hasilnya akhirnya kumuh kan. Daripada pakai kayak begitu, mendingan kita pakai seperti ini. Hasilnya tuh rapi banget buatan pabrik. Kotak-kotaknya itu 10 cm 10 cm ya bener-bener terlihat rapi banget. Kayaknya nih buat rumah gue mau pakai ini nih. Ini menarik nih ide. Karena ide-ide kayak gini tuh jarang banget kita temuin ada di perumahan developer. Karena ya ini, rumah ini tuh sebenarnya adalah rumah custom yang dibikin sama arsitek untuk dijual. Oke, kita lihat lagi sini menggunakan aleron teman-teman. Sedangkan buat temboknya di sebelah sana itu sederhana aja pakai kamprot. Abis itu dikasih permainan tali air, ngepas banget di atas kusennya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya. Zaman sekarang itu permainan tali air itu udah nggak banyak kayak 5-6 tahun lalu yang masif. Sekarang tuh cuma tipis-tipis aja ada di
bagian kusennya. Kita turun ke sini pakai Alderon teman-teman. Ini juga kokoh banget ya. Dan sekali lagi detail-detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini baru dikasih batu alam. Biasanya antara rumah ke rumah ya udah tinggal dikasih tali air aja seperti itu untuk nunjukin kalau perumahan ini tuh double. Kalau ini enggak, bener-bener dibikin finishing menggunakan batu andesit. Sebelah sini rapi juga teman-teman, pakai perforated untuk naruh tong sampahnya. Sedangkan di bagian sini, nah ini memanfaatkan ruang di bawah apa nih? Gue mesti lihat ke sana sih nanti ya. Itu ada gudang penyimpanan. Ini cocok banget buat teman-teman ya, yang misalnya doyan otomotif nih kayak lu nih kok. Kan lu baru beli Harley kemarin, ya kan? Kalau lu naruh kanebo bisa lu taruh sini. Ya. Cepet aja ya. Cepet aja. Habis itu bisa apa tuh? High pressure itu segala macam buat dicuci. Semua bisa di sini. Kit taruh di sini semua, ya kan? Oke, sekarang kita bahas sebelah sininya teman-teman. Ini menggunakan, nah ini batu alam teman-teman. Kalau kita pengen batu alam yang ada permainan garis-garisnya seperti ini, pengennya kelihatan rapi, teman-teman bisa beli yang jadi seperti ini, rapi. Dan gue suka developernya juga di bagian sininya. Oke, masih ditambahin batu alam lagi. Biasanya kan ya udah kayak begini aja nih. Ada dinding aja seperti ini dicat. Kalau ini di bagian bawahnya dikasih batu alam lagi. Karena bagian bawah ini yang sering banget kotor. Kalau sebelah samping ini ya tidak gampang cepet kotor. Cuma kalau menurut gue tanggung ya, mestinya puterin aja semua akan terlihat lebih menarik. Yuk. Oh, ininya unik nih man. Apa? Kenapa? Karena dia modelnya memanjang begini, dia nggak ada potongan kesananya. Oh, bener juga. Bener. Jadi nggak ada balok anaknya lah gitu. Istilahnya. Rapi ya. Jadi ini kenapa bisa begitu? Karena dia menggunakan besinya ukurannya besar nih teman-teman. Ini besinya 4x8. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Ini ada yang menarik. Jarang loh. Developer seperti ini tuh menggunakan finish good. Dan ini yang menariknya, finish good-nya juga itu dipilih yang seperti ini nih. Nah, jadi ada permainan profilnya nih, jadi nggak patah-patah gitu yang tajam, yang bikin rumah itu kelihatan kaku. Karena aluminium itu kan banyak yang sampai sekarang nggak suka kok. Tahu nggak lo kenapa? Apa? Tajam. Kaku bentuknya. Nah, kalau ada yang model seperti ini kan bagus. Nah, ini tuh pakai produk dari Winalum nih teman-teman. Udah powder coating dan finish good. Kedap kali ya mana? Hah? Kedap kali ya? Pasti kedap lah, kalau finish good jauh lebih kedap daripada yang rakitan. Tapi yang menariknya bukan di situ, permainan profil ya tetap nih. Iya. Dan kalau finish good itu, yang paling bisa dilihat adalah di sebelah sini. Rapi banget. Yuk, sekarang kita menuju ke dalam rumahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya. Oh, pintunya solid nih. Habis itu dilapis sama HPL. Habis itu teman-teman bisa lihat ini menggunakan Dexon untuk smart door lock ya. Gue tau banget nih, ini udah pasti kontraktor lama nih. Kenapa gitu? Karena Dexon itu adalah salah satu merek yang udah lama banget digunakan di Indonesia kan. Jadi akhirnya spare part-nya pasti gampang. Dan nama besar itu susah banget untuk dibohongin. Pasti-pasti aja Pasti aja. Ini sama aja kayak kita pilih kloset, ya udah Toto aja lah yang gampang. Gitu. Yang udah pasti aman udah delay. Pakai Dexon di sini kita tutup. Dan yang gue suka adalah interiornya. Selera gue nih. Kita bahas dari sini, teman-teman. Jadi ini menggunakan besi 2x4. Habis itu di sininya tuh, ini menarik ya. Ini 2x4-nya dilanjutin. Habis itu di sini dikasih ambalan-ambalan. Bagian besinya, bagian bautnya ditutupin tuh. Oh, rapih banget. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Oh, ini menarik ya selalu. Emang ya, meja makannya itu ada di depan. Karena menurut gue menariknya apa? Ketika kita ngumpul, itu bisa langsung rame-ramean nih ngumpul di sini. Dan gue suka mejanya bundar, habis itu ininya juga membundar. Dan untuk top table-nya menggunakan marmer nih teman-teman. Nah, marmer itu penting kok. Kenapa harus pakai marmer? Biar berat dong. Semakin berat, rezekinya juga semakin bagus. Amin. Feng Shui itu. Narik. Ya, sekarang kita bahas sebelah sininya. Oke, ini menggunakan solid surface teman-teman. Di sini menggunakan kompor induksi. Ini simple aja. Gue suka sih sebenarnya. Interior yang simple-simple kayak gini, nggak usah aneh-aneh. Habis itu di sini main cowok-cowok aja, teman-teman. Daripada pakai handle, nanti satu saat handle-nya ketarik rusak, handle-nya udah nggak diproduksi lagi. Mendingan kita pakai yang model seperti ini. Habis itu di sebelah sini ada sink-nya. Cuman menurut gua sih dapur ini agak kurang besar ya. Ngepas aja. Iya, ngepas aja. Mestinya buat yang agak lebaran lah, biar
masaknya lebih seru. Tapi gue mengerti juga karena kita perlu ada space untuk preparation. Cuma nggak tahu, kalau gue sih hobi masak nih, teman-teman hobi masak nggak? Lebih suka dapur yang besar apa dapur yang compact seperti ini? Ya jadinya kan ngajakin keluarga untuk preparation di sini juga, man. Oh iya benar, bisa preparation di sini juga Masak sih. bareng. Dan yang gue suka ini ya nih. Menarik Lagi banget. tren banget tuh. Ini lagi tren banget. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu suka ada di backsplash. Kalau gue pribadi ya. Kalau secara tampilan bagus, tapi teman-teman di bagian latte ini kalau kena minyak jadinya bisa cepat kotor. Jadi orang yang menggunakan dapur ini harus orang yang benar-benar rapi. Oke, kita lanjut lagi sini, teman-teman. Jadi ini gue suka banget space-nya di sebelah sini tuh, benar-benar enak buat nonton. Gue suka model sofanya. Ini nanti kita mesti cari mereknya apa, kita tanya. Sofanya bentuknya lucu banget, berasa kayak di mid-centuries. Asik. Di atasnya ini ada permainan gawangan dan apa nih? Spotlight. Permainan lightingnya juga seru banget di sebelah sini. Pas banget. Sambil nonton ada dispensernya. Nah, yang gue suka adalah TV-nya itu juga udah eye level banget nih kalau nonton bola. Apalagi kayak semalam Liverpool menang tuh gue seneng banget pasti di sini. Seru banget. Habis itu kita mulai mundur ke sebelah sini. Ini dibuka setengah teman-teman untuk keamanan anak-anak supaya nggak bisa lompat-lompat keluar. Habis itu yang tadi gue bilang untuk bagian menuju ke daknya itu ada tangga monyetnya di situ teman-teman. Nah, kita buka aja deh biar kelihatan lebih jelas. Jadi teman-teman di bagian belakang ini rapi sekali. Teman-teman bisa lihat masuk ke dalam sini. Ini di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri nih, sebelah sini. Nah, itu adalah tempat untuk naruh AC-nya. Ini menarik teman-teman, kenapa? Karena AC-nya ini nanti dibersihin itu di belakang. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, nggak kelihatan dari depan, tukang AC seneng banget. Habis itu di bagian situnya ada pompanya. Pompanya ditutupin roster lagi. Oh, ini arsiteknya idealis sekali nih. Benar-benar bukan arsitek developer. Nah, lihat di atasnya itu ada tangga monyetnya. Oh, berarti ini kalau mau naik tetap harus bawa tangga biasa ya? Iya. Mesti. Kalau menurut gue turunin aja sampai ke bawah sini. Tukang AC, tukang betul-betulin, tukang teman-teman tukang tuh kuat-kuat semua, cukup udah bisa buat set naik. Kalau ini mereka tetap nggak bisa kan? Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sebelah sini. Ini ada pintu kamuflase. Pintu kamuflasenya tuh oke. Menarik ya, dibuatnya seperti ini. Bener-bener rapi banget nih, gue suka banget. Jadi begitu ditutup lu sebelah sana dong. Sebelah sana dong, biar kelihatan nih teman-teman nih. Ini baru kamuflase beneran. Keren. Dibikin pas sama potongan dari ininya, modulnya. Yuk, masuk ke dalam sini. Dan di dalam sini ternyata teman-teman. Oh, astaga. Asik ya. Ada tempat belajar. Nah, ini yang gue bilang nih, kalau di developer yang lain tuh pasti semua full wall panel. Kalau ini enggak, clean aja. Emang kalau rumah arsitek tuh kayak begini biasanya sih. Selera gue juga gitu. Gue nggak terlalu suka yang terlalu banyak wall panel gitu. Kalau kayak gini, asalkan dia punya poster yang bagus, dan di bagian sini lucu nih, di bagian bawah dari tangga ini, teman-teman, dibikin built-in, menarik. Wah, ini otomannya juga enak sih. Simple tapi berkualitas ya, Mas? Simple tapi berkualitas, enak banget di sini ngobrol-ngobrol. Dan lihat deh di atas. Nah, itu cara nyala lampunya juga gini aja, nggak usah pakai drop ceiling, nggak usah pakai apa, spotlight, dan satu downlight. Yuk, sekarang kita mau menuju mana? Ini keren kok, coba di shot dikit kaki mejanya. Wih, lucu ya. Unik ya? Dan jangan lupa, kalau arsitek benar, di atasnya itu udah disiapin steker. Jadi buat kerja udah nggak nyari-nyari lagi, ada stop kontaknya. Oke, sekarang kita mau menuju kemana teman-teman? Oh, ini ternyata menarik ya. Gue tadi kelewatan. Nih pakai apa? Batu alam ya? Oh, bukan. Pakai apa? Cetakan nih. Ini cetakan, habis itu baru di cat. Bagus ya? Kayak batu alam ya? Iya. Ada teman-teman yang tahu nggak nih? Gue juga belum pernah tahu nih material seperti ini. Bagus ya? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini, teman-teman. Menarik. Begitu masuk itu tadi, di sini tuh sebelah kanannya ternyata ada tempat buat naruh sepatu.
Dan yang gue suka di bagian bawahnya itu udah ada ventilasinya. Jadi sepatunya nggak mungkin bau kok. Ya kan, nggak mungkin apek. Dan di sebelah sininya teman-teman, ini yang gue bilang tadi, ada kamar mandi ala-ala cafe. Wah, kamuflase semua ya? Kamuflase lagi tren sekarang. Wah, keren nih. Keren ya? Gue suka. Gue sukanya kenapa? Karena ini tuh nggak dipakai untuk mandi. Ngerti nggak? Jadi boleh aja lo pakai hijau kayak gini, warna-warna gelap, karena nggak dipakai buat mandi. Karena airnya tuh sedikit. Kalau air ini kan paling netes-netes sedikit, jadi nggak bakal bikin jamur air. Nah, kalau buat powder room seperti ini bagus. Dan di atasnya ini teman-teman bisa padu padan pakai motif teraso. Bagus ya. Keren. Habis itu nih gue toto yang murah sebenarnya. Cuma diakalin sama dia toto yang ukurannya paling kecil di bagian bawahnya ini dikasih apa? Solid surface. Solid surface. Bagus, bagus nih, gue suka. Yuk, sekarang kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Tapi sebelum ke lantai berikutnya, kita mau ke sini dulu. Ada apa di sini? Oh, ternyata ini tuh dinaikin, makanya di situ tadi ada lorong rahasia buat naruh gudang. Nah, ini kita bisa ke sini. Ini adalah tempat jemurnya. Jadi jemur-jemur. Habis itu di sebelah sini bisa untuk naruh mesin cuci segala macam. Dan ini gue suka nih batu koralnya. Batu koralnya mahal dan antik. Dan inilah gunanya si polikarbonat itu. Iya. Oke, kita mau menuju ke lantai berikutnya. Oh, ini ngakalinnya pinter ya. Teman-teman bisa lihat. Ini di bagian sininya itu menggunakan keramik motif kayu. Sedangkan di sininya dikasih kayu beneran. Jadi empuk rasanya. Nggak tajam. Nggak tajam. Satu hal yang gue suka adalah lebar. Nih, lebar tangganya enak banget nih. Jadi buat ngangkut bed, gampang. Dan yang uniknya, kayu tadi itu diulang lagi di sebelah sini di pinggirnya. Jadi hasilnya, railing kita di bagian sini ya, sepatu railingnya ini, itu bener-bener rapi banget. Ini jangan lupa ya teman-teman, kalau kita pengen punya lampu-lampu seperti ini di tangga, harus disiapin dari awal. Dan ini adalah yang tadi, balkon antik. Waduh, seru ya. Oh iya nih. Di sini sudut kesuksesan bukan, Man? Sudut kesuksesan. Oke. Sambil gini kan, set gitu kan. Nyantai. Liatin. Tenang gitu. Ada Belinda di situ tuh. Ada Belinda di situ. Ya kan? Jadi nggak tenang lagi hidup gua. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini dulu. Jadi ini masih ada space untuk nongkrong-nongkrong, duduk-duduk santai. Kalau zaman dulu nih lokasi untuk telepon-teleponan. Ya kan? Di sini gue cerita jadi bapak kok. Telepon tet gitu. Halo, mau bicara dengan ini. Kamu siapa? Nah, itu di sini nih posisinya. Jadi duduknya juga nyaman. Ngangkat telepon dari pacar anak lo juga berwibawa gitu. Di sebelah sini ya ada balkonnya. Oh, oke. Wah, seru ya. Ada balkonnya dan masih ada ruangan di sini. Nah, impact-nya apa nih teman-teman? Impact-nya adalah di sini ada jendela dan jendela. Hasilnya kita selalu punya sirkulasi yang bagus. Dan di atasnya ini menggunakan WPC. Mirip banget sama kayu ya, zaman sekarang ya, gila. Masa sih? Mirip banget. Iya. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Oh, gue salah kok ternyata. Apa? Jadi kalau mau naik ke tangga monyet lewatnya lantai 2. Bisa juga. Makanya di sebelah sini ada pintunya. Menarik ya. Barulah kita bisa naik ke bagian dak-dakannya. Ya, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur anaknya, tapi sebelum masuk kamar tidur anaknya lihat deh. Wow, arsitek kan? Keren ya? Keren. Dia menggunakan apa? Rel. Dan yang gue suka nih, nah, lu mesti turun dikit di situ kok. Lihat nih, atasnya skylight. Skylightnya keren ya. Ada permainan WPC-nya sedikit. Lagi. Supaya apa? Supaya ketika matahari masuk, masih ada strip-stripnya. Nah, yuk, sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur anaknya. Simple aja. Gue suka nih ada jendela yang sampai bawah seperti ini. Jadi, dimensinya itu ternyata luas gitu. Sini tempat tidurnya, ada jendelanya, dan ini ada lemarinya. Gue suka juga nih, cokan-cokan ini daripada pakai handle ya, mendingan bikin cokan-cokan beginilah. Nah, kalau bikin cokan seperti ini semuanya HPL, di bagian sininya harus menggunakan edging juga, keren. Dipanasin, habis itu digituin ya. Menarik ya. Bagus, rapi, dan gue suka nih. Ini Afro Morsia ya? Afro Morsia. HPL ya, dari Taco nih. Dan di sebelah sini ya teman-teman,
ada tempat untuk naruh-naruh pajangan-pajangan. Jadi ini seru nih, anak-anaknya bisa tidur di sini sambil ngeliat pajangan-pajangan yang favorit dia. Berantakannya nggak kelihatan, Man. Berantakannya nggak kelihatan, bener. Kalau ini kamar lo dulu waktu kecil, di sini tempat naruh apa? Motor apa ya? Rokok. Bukan. Oh enggak. Baby oil. Oke, ya lanjut sini. Dan di sebelah sini adalah kamar tidur utamanya. Oke, menarik. Kamar tidur utamanya tetap punya jendela di sini. Tetap punya jendela. Jadi ada udaranya. Di sebelah situ kaca mati, teman-teman. Dan di sini kenapa ada jendela 2 itu ternyata adalah untuk space buat meja rias dan meja belajar. Ya. Di sebelah sini ada permainan ambalan-ambalan. Dan untuk ceilingnya sedikit ada permainan lighting dengan dibikin drop. Tapi itu seperti gue selalu bilang, teman-teman, lighting itu emang paling bagus. Sekarang banyakin si spotlightnya. Yuk, sekarang kita menuju mana? Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Seru karena di sebagian sini tuh melengkung, teman-teman. Emang disengaja dibikin. Ini sebenarnya bangunannya kotak-kotak aja, cuman di bagian sini dibikin melengkung. Gunain lagi mozaik warna putih seperti ini. Ini dia menggunakan 3060 yang agak kasar, bawahnya yang keset. Oke, menarik ya. Jadi bawah keset, yang atas malah kasar banget. Totonya juga dipilih tuh, biar kata toto yang sederhana tapi bentuknya juga lucu. Keren. Sitek banget. Dan teman-teman yang gue suka adalah di sini udah pakai kaca. Wah, keren ya. Nah teman-teman, sekarang udah sama Mas Dibyo dari Amar Residence. Apa kabar Mas Dibyo? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kita mau nanya-nanya nih. Boleh, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Amar Residence ini? Sebenarnya kita itu berangkat dari selera yang sama. Maksudnya kami itu ada di latar belakang yang sama, arsiteknya, developernya, terus akhirnya kita punya kesamaan visi yang ke depan gitu, yang memang sebenarnya kita agak berbeda nih sama developer lainnya. Kalau ngomongin kenapa harus beli Amar, karena memang kita based on function and based on quality bangunnya. Jadi memang pertama kita menggandeng arsitek, sebuah firma yang memang udah bukan kaleng-kaleng lagi. Biasa mengerjakan proyek-proyek multinasional, kebanyakan rumah-rumah custom yang memang craftsmanship-nya tinggi. Nah, ketika itu diterjemahkan menjadi sebuah rumah klaster, itu pasti kita berbeda dengan klaster yang lain. Pasti kualitasnya, craftsmanship-nya bisa dilihat sendiri lah. Mungkin perbedaannya itu. Gitu. Itu dari bangunan ya, Mas ya. Kalau dari lokasinya gimana? Kalau dari lokasinya, alhamdulillah kita dapat spot yang memang pertama bebas banjir. Jadi emang kita menyebutnya ini Cinere baru ya. Maksudnya daerah-daerah yang kita tahu kan Cinere yang bagian sana yang lama itu kan masih macet. Banjir. Ada banjirnya juga. Jadi kalau yang di sini itu kita memang Cinere baru yang deket banget sama pintu Tolimo, 5 menit dari pintu Tolimo. Tadi ngomongin macet bener banget tuh teman-teman. Jadi ini tuh jaraknya cuma berapa menit ya ke Tolimo ya? 5 menit dari pintu Tolimo. Memang kalau ke kanan tol apa namanya? Tol Desari. Itu juga cuma 5 menit, itu bisa ke Citos langsung tuh 5 menit, Jakarta, lebih dikit lah, 7 menitan ya. Kalau mau ke, cuman paling dekat memang pintu Tolimo, Mas. Itu bisa ke BSD, bisa ke tengah kota Jakarta, bisa ke Bogor. Jadi kalau emang ada yang mencari rumah antara Bogor dan Jakarta yang memang in the middle-nya ya mungkin bisa di sini. Bisa di Amar ini ya? Iya. Sekarang kita sampai ke acara yang paling penting nih teman-teman. Kita mau nanya berapa duit sih kalau mau beli rumah di sini dan promo-promo yang paling gampangnya apa? Coba Mas, gimana terangin Mas? Kalau dari sini kita start dari 1,6 M untuk yang tipe badan gitu. Itu berarti yang 7 kali 12? 7 kali 12, tanah 7 kali 12. Nah itu bisa, kita sudah bekerja sama dengan BSI untuk KPR ya. Untuk KPR dulu ya. Untuk KPR itu kita ada fasilitas DP 0%, itu lalu cicilannya bisa panjang, tenor hingga 30 tahun. Nah, untuk profesi tertentu nih, jadi buat teman-teman yang mungkin ada di kementerian, ASN dan PNS, ada yang kerja di BUMN, multinational company, kita punya penawaran khusus untuk cicilan yang lebih ringan. Itu nanti detailnya bisa datang dulu ke sini ya. Bisa datang ke sini gitu. Kalau misalnya kita beli cash atau kita beli KPR, ada bonus-bonus nggak sih Mas? Kalau bonus pasti di sini udah banyak include ya Mas. Pertama mungkin internet
Internet, oke. Internet 100 Mbps, kita kerja sama IndiHome 1 tahun free. Terus kalau Kanopi juga udah standar ya, itu include tuh ya. Udah include. Nah, yang paling the best itu mungkin yang paling memberatkan, dan ini berhubungan dengan angka ya. Itu PPN free, BPHTB free. Oke. Terus biaya-biaya notaris juga free. Jadi 1,6 itu kalau bisa dibilang itu more or less bullet lah gitu. Jadi udah nggak ada penambahan lain gitu. Nah, itu seru banget tuh teman-teman. Jadi gitu. Kanopinya udah dikasih gratis, internetnya dapat setahun gratis. Jadi kita ngisi furniture-nya juga nggak terlalu bingung tuh, karena masih ada budget buat nambah-nambah beli furniture. Itu lumayan gede loh Mas, kalau mamanya kalau mamanya ditotalin mungkin bisa sekitar 250 jutaan kan. Berarti ibaratnya kita free 250 juta tuh untuk yang free itu. Yang masuk PPN segala macam ya. Iya. Wah, gitu. Mantep tuh. 250 juta ke IKEA bisa dapat banyak tuh. Oke, makasih banyak ya Mas Bibio buat wawancaranya. Thank you Mas Ilman.